Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaena dengan NIM 23101-16009. Oke, di sini saya akan mengulas kembali terkait jawaban UAS pada mata kuliah Keuangan Publik Syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Irwansyah. Oke, di sini pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan sumber penerimaan pemerintah Islam dari dua aspek dan jelaskan kriterianya. Oke, untuk jawabannya di sini yang pertama ada dua aspek. Yang pertama yaitu aspek internal dan yang kedua adalah aspek eksternal. Dimana di sini aspek yang pertama yaitu aspek internal. Di sini ada zakat. Nah, zakat ini adalah pajak sosial yang dikenakan kepada umat Islam yang mampu dengan kadar 2,5% dari harta yang dimiliki. Kemudian untuk kriterianya yaitu seseorang itu memiliki harta yang mencapai nisab tersebut atau batas maksimum dan telah dimiliki selama 1 tahun hijriyah. Kemudian yang kedua yaitu infak. Infak ini berupa sumbangan sukarela yang diberikan oleh umat Islam. Nah, untuk kriterianya yaitu tidak ada batasan jumlah, dapat diberikan kapan saja dan dalam bentuk apapun. Nah, dimana di sini tujuannya yaitu untuk membantu kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu sodako, yang mana di sini sodako itu sumbangan yang diberikan untuk kepentingan umum. Nah, kriterianya yaitu sama dengan infak. Kemudian tujuannya untuk membantu kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan juga. Kemudian dalam aspek eksternal, di sini yang pertama ada jizyah, yang mana di sini jizyah itu adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam. Nah, untuk kriterianya yaitu orang tersebut itu sudah dewasa dan memiliki kemampuan ekonomi dan tidak menganut agama Islam. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah tujuannya itu sebagai ganti dari perlindungan dan keamanan yang kemudian diberikan oleh pemerintah Islam. Kemudian yang kedua yaitu koroj, yaitu berupa pajak tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah non-muslim. Kemudian untuk kriterianya yaitu memiliki tanah di wilayah Islam dan tidak menganut agama Islam. Tujuannya itu sebagai ganti dari penggunaan tanah dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam. Kemudian yang ketiga di sini yaitu ghanimah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana kebijakan anggaran belanja dalam Islam itu dalam Islam yang menekankan keuangan negara untuk transparansi. Nah, di sini untuk jawabannya yaitu dalam Islam kebijakan anggaran belanja yang menekankan keuangan negara untuk transparansi di sini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk menjaga keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan seperti prinsip amanah dan akuntabilitas larangan untuk berbuat korupsi. Dalam konsep Islam, keuangan atau pengeluaran pemerintah ini harus diarahkan pada kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam tersebut. Kemudian yang kedua, negara ini bertanggung jawab untuk melindungi agama, warga negara, kehidupan, keturunan, dan harta benda. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu di sini jelaskan isu ekonomi saat ini mengenai anggaran belanja yang sudah ditentukan melalui APBN yang menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan fiskal. Nah, di sini salah satunya adalah masih terjadinya defisit anggaran yang tinggi. Kemudian ketergantungannya pada pajak itu sebagai pendapatan utama karena penerimaan negara Indonesia ini sebagian besar itu berasal dari pajak. Nah,
sekitar 80%, namun tingkat pemenuhan pajak masyarakat ini tuh masih rendah. Nah, kemudian dampaknya pemerintah ini kekurangan dana untuk membiayai belanja negara. Nah, salah satunya tadi karena ketergantungan pada pajak juga menyebabkan pemerintah ini sulit untuk menghadapi guncangan ekonomi. Nah, adanya subsidi yang kurang tepat, kemudian yang kedua selanjutnya korupsi dan kebocoran anggaran. Itu dampaknya itu dana publik yang memang seharusnya itu dipergunakan untuk pembangunan hilang atau disalahgunakan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua A, yaitu sebutkan 3 fungsional dalam pembiayaan pemerintah. Oke, untuk jawaban yang kedua A di sini yaitu yang pertama fungsi alokasi, yang mana pembayaran pemerintah ini digunakan untuk mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat dan yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor swasta. Kemudian yang kedua yaitu fungsi distribusi. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitasi. Di sini ada batasan kemandirian fiskal, kemudian batasan defisit anggaran, dan batasan rasio utang terhadap PDB. Kemudian untuk soal yang kedua B, yaitu bagaimanakah susunan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Jelaskan setiap karakternya. Di sini jawabannya yang pertama perencanaan ekonomi. Dirancang berdasarkan data kebutuhan masyarakat dan kapasitas pemerintah. Nah, tujuannya itu untuk menentukan prioritas pembangunan, kemudian pengelolaan sumber daya dengan memanfaatkan sumber daya yang terus berkelanjutan. Tujuannya itu untuk memberikan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, aktivitas masyarakat dalam menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan harus dilakukan secara bijaksana untuk mendorong keseimbangan ekonomi dan keuangan. Untuk pertanyaan yang kedua C, yaitu sebutkan 3 pihak yang berkompeten dalam pengembangan rangkaian. Pada jawaban ke-2B tersebut, di sini jawabannya yaitu pemerintah, kemudian yang kedua sektor swasta atau perusahaan, kemudian yang ketiga yaitu masyarakat sipil atau organisasi pemerintah dan lembaga sosial. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-2D, yaitu hutang sebagai pembiayaan atas deposit. Nah, untuk mencakup deposit pemerintah, mengapa pemerintah melakukan hutang? Nah, untuk jawabannya ini di sini yaitu sebagai salah satu cara untuk menutup defisit anggaran, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan sumber pembiayaan yang fleksibel.